Oke. Kalau politisi itu berenangnya di lautan Berenang sebenarnya. di lautan. Lalu Kalau birokrat tuh berenangnya di kolam renang. waktu masih panjang Pak PJ. Dengan berbekal 1 tahun 7 bulan kemudian jadi birokrat, oke lah. Ya, Halo Tribuners semua, selamat datang di Trilogi Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi bersama saya Lailatun Niam. Dan hari ini saya kedatangan narasumber jauh-jauh dari Lombok Timur. Ini ada narasumber saya, penjabat Bupati Lombok Timur. Kita akan berbicara tentang apa saja selama menjabat sebagai penjabat bupati, apa saja yang sudah ada, apa yang sudah berubah dari Bumi Patuh Karya di Lombok Timur. Dan kemudian masa transisi ini tentu banyak sekali ya yang harus dituntaskan oleh penjabat bupati karena bupati terpilih sudah terpilih dan akan melanjutkan tugas membawa Lombok Timur menjadi lebih baik. Kita langsung saja. Selamat datang Bapak PJ Bupati Lombok Timur, Bapak Johaini Taufik. ya, terima kasih. Mbak Terima Niam. kasih Pak PJ sudah hadir. Alhamdulillah, ini kali kedua ya. Ini kali kedua karena waktu Dulu pertama seminggu setelah PJ setelah ke PJ sempat di sini. dan masa berakhirnya ke sini lagi. Oh iya, itu yang baik kan. Datang tampak muka, pulang tampak punggung gitu. Oh, iya. Untuk Tribun Lombok. Untuk menyapa Tribuners di masa-masa akhir jabatan. Ya. Gimana Pak PJ masa-masa akhir menuju kembali lagi nanti? Ya, alhamdulillah, terutama kepada pemirsa Tribuners ya. Iya, Tribuners. Hari-hari ini memang hari yang sangat padat. Betul. Saya katakan padat karena sudah pasti pelantikan mestinya tanggal 6 Mestinya tanggal awalnya, tapi akhirnya berubah ke tanggal 20 dan sepertinya tidak berubah lagi karena hasil Zoom terakhir dengan Kementerian Dalam Negeri dan kita juga mendengar di berbagai pemberitaan resminya sih setelah Perpres, tapi kemungkinan tidak akan berubah di tanggal 20 Februari 2025. Tentu sebagai PJ, karena dulu saya punya tagline bagaimana PJ ini atau pemerintahan ad interim sebenarnya ya, pemerintahan transisi bisa memberikan landasan yang kuat supaya pemerintahan yang selanjutnya siapapun yang terpilih, dan alhamdulillah untuk Lombok Timur pasangan 02 dengan tagline SMART Bapak Haji Hairul Warisin dan Bapak Haji Muhammad Edwin Hadi Wijaya lah yang diberikan mandat oleh rakyat Lombok Timur untuk menjadi Bupati periode 2005-2030. Karena itu pasti parameter landasan yang kuat itu sedang kami persiapkan dengan matang sehingga setelah pelantikan tanggal 20 lalu pasti diawali dengan pidato pertama di DPRD, di paripurna DPRD, harapannya langsung masuk kantor dan bekerja. Tentu yang kita siapkan bukan kantor saja ya, sekilasnya kan bagaimana pendopo bupati, bagaimana ruangan kerja bupati, kendaraan operasional bupati gitu. Tapi jauh tentu lebih kompleks dari hal itu. Termasuk permasalahan-permasalahan Lombok Timur. Tadi pondasi yang kuat itu pondasi yang kuat yang seperti apa yang sudah ditata oleh penjabat Bupati Lombok Timur? Ya, untuk saya jujur ya, selanjutnya. saya mengatakan tidak istimewa. Karena bagaimanapun kondisi Lombok Timur tidak dalam kondisi yang apa istilahnya, yang angka-angkanya baik, tetapi mungkin bisa saya katakan semakin membaik ya, tetapi tidak juga dalam kondisi ideal. Contoh, kalau kita berbicara indeks pembangunan manusia, Human Development Index, memang kita masih di ranking 7. Idealnya ranking berapa? Tentu kita ingin idealnya itu paling tidak di 5 besar atau 3 besar, kan begitu. Angka kemiskinan harapannya tentu 1 digit. Kita masih punya 14,6%. Memang dibandingkan tahun sebelumnya, alhamdulillah kemiskinan kita juga menurun. Angka pengangguran terbuka misalnya masih di atas rata-rata provinsi. Stunting, walaupun kita 2023 turun sampai 8%, tetapi angka 24 itu kan masih di atas angka nasional ya. Angka nasional kan 14%. Ya, saya pikir itulah yang menjadi PR ke depan yang akan menjadi tugas berat bersama, ya tentu di bawah komando Bapak Haji Hairul Warisin ya. Artinya ini kan banyak sekali PR-PR di Lombok Timur ya, Pak PJ, meskipun dalam kurun waktu 1,5 Ya, 17 bulan. 17 bulan ada perubahan sedikit. Artinya kan
beban atau PR yang harus diteruskan oleh bupati terpilih selanjutnya itu lebih banyak lagi. Nah, sebelum ini atau masa-masa transisi ini komunikasi yang seperti apa yang dilakukan oleh penjabat bupati dengan bupati terpilih untuk mendukung Lombok Timur sehingga terus menjadi daerah yang luar Ya, biasa? saya jujur ya, setelah tanggal 27 November 2024, Ya. setelah pilkada, malamnya kan kita sudah tahu Ya. siapa peraih suara terbanyak. Ya. Walaupun secara resmi belum ditetapkan oleh KPUD, tapi kan kita tahu. Ya. Dan syukurnya sampai hari ini Lombok Timur tidak termasuk daerah yang ada sengketa dalam MK. Ya. Alhamdulillah pilkadanya bersih, berjalan lancar. Ukuran saya saat itu karena saya kan lama berkali di Lombok Timur ya. Kalau saya bandingkan pilkada sebelumnya, maka pilkada 2024 ini saya pikir pilkada yang kondusif ya. Karena sehari setelah tanggal 27 pun, tanggal 28 November itu saya ke pasar. Sudah bisa pasarnya rame, Oke. layanan publik rame Iya. gitu. Saya secara pribadi, ya karena saya sebagai ASN Lombok Timur, tentu yang saya dalami setelah itu adalah apa sih visi misinya SMART. Oke. SMART itu akronim dari bagaimana masyarakat Lombok Timur ke depan itu lebih sejahtera kan, Ya. lebih adil, lebih maju dan lebih transparan tagline SMART-nya kan. Walaupun dalam makna yang konotatif ya atau makna denotatif, smart government itu kan harapannya apa aktivitas masyarakat atau warga cepat diketahui oleh pemerintah. Dan sebaliknya, apa yang dilakukan oleh pemerintah juga diketahui oleh warga atau rakyat. Smart itu kan smart government itu poinnya di sana. Nah, tetapi di Lombok Timur tentu CCTV-nya kan tidak sebanyak di kota. Kalau kita membaca teori, apa sih prasyarat smart? Smart itu untuk mengetahui aktivitas ya warga kan? Berkaitan dengan teknologi tentunya. Teknologi. Nah, Digitalisasi. kita tidak punya banyak itu, tapi justru kita memanfaatkan digitalisasi dari media online-nya, dari jurnalisme warganya. Karena pemerintahan smart itu adalah saya pikir pemerintahan yang responsif. Oke, Pak PJ, kalau saya lihat dari media-media, karena kita juga sering mengikuti perjalanannya Pak PJ Bupati di Tribun Lombok, itu Pak PJ sering terjun langsung ke lapangan, melihat kondisi warga, melihat infrastruktur yang seperti apa. Kalau dari satu tahun 7 bulan, itu hal urgent atau hal yang paling mendesak untuk diperbaiki oleh Bupati terpilih selanjutnya apa Pak PJ? Pertama begini, Gimana? saya berangkat dari awal ya, Oke. 26 September, apa sih yang belum ada di Lombok Timur gitu. Ya pertama kita ingin hadirnya mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik. Alhamdulillah sudah hadir dan sudah operasional. Lalu waktu itu kita belum memiliki, belum punya status universal health coverage kaitan dengan kepesertaan BPJS. UHC. Alhamdulillah hari ini sudah di atas 98, bahkan 99,1% kepesertaan BPJS warga Lombok Timur itu sudah tercover. Lalu stunting waktu itu kan hanya 3 yang saya ambil sebagai prioritas itu. Tetapi di akhir tahun memang angka-angka Lombok Timur seperti yang saya sampaikan di awal itu kan relatif membaik. Tetapi kalau kita bandingkan kebaikan hasil itu dibandingkan daerah lain di NTB, ya kita faktanya masih di 7, di ranking 7 ya. Idealnya berapa? Ya Lombok Timur dengan kabupaten besar, dengan SDM-nya juga banyak yang mengatakan SDM Lombok Timur ini luar biasa. Buktinya banyak pejabat di provinsi, pengusaha. Ya tentu angka-angka ini juga belum ideal. Idealnya berapa? Ya paling tidak lah kita bisa masuk di 5 besar ke depannya. Gitu. Nah karena itu apa yang sudah kita kerjakan di masa transisi yang belum sempurna ini ya tentu akan menjadi apa ya, akan menjadi pekerjaan rumah kita. Walaupun saya membaca juga ya misalnya kita berbicara smart seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati, Wakil Bupati saat kampanye, ukuran S yang pertama kan sejahtera. Saya pikir sejahtera itu kembali kepada barometer yang utama nanti adalah IPM menurut saya. Berbicara adil misalnya, berbicara adil, bagaimana memperlakukan siapa saja di Lombok Timur itu tanpa memandang sara ya, suku, agama, ras. Bisa contoh, saya baca di program di misi ketiga ya, di misi ketiga SMART itu adalah memberikan iklim investasi yang kondusif bagi siapa saja, bukan saja bagi investor, tetapi bagi pengusaha lokal, bagi UMKM itu diberikan keadilan. Ya saya pikir
cocoklah kita sudah membuat kelandasan yang kuat dengan hadirnya mall pelayanan publik, Ya. lalu adanya online single submission misalnya, lalu di daerah-daerah yang investasinya bagus seperti Peringgabaya, Ya. Sambalia sudah ada RDTR-nya, Ya. sehingga bisa connect nanti dengan online single submission-nya. Saya pikir itu bertalian menurut saya. Ya. Ada mall pelayanan publik. Ya. Tapi begini, Pak PJ ini meskipun Pak PJ masa transisi dan akan berakhir masa jabatannya, Lombok Timur itu, ini saya sering katakan kepada pemerintah daerah, itu kalau daerah di Lombok Timur, meskipun programnya banyak tapi tidak begitu banyak dirasakan atau belum dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat, belum tersentuh gitu. Ya. Itu Ya, mungkin kami akui. Pertama dengan luas 1.600 km Ya. persegi ya, daratan, lautannya 1.000 km persegi. Ya. Jadi luas Lombok Timur sebenarnya 2.600. Ya. Lalu jumlah penduduk terpadat NTB sekarang sudah 1.400.000, bahkan terpadat se-Bali Nusra ya. Sebali Nusra. Ya, untuk hal-hal yang bersifat layanan langsung ke warga, pasti kosnya mahal. Contoh, waktu awal kita kepesertaan BPJS Ya. saja, waktu kita hanya 93%, karena dulu syarat dari UHC itu kan minimal 98%, Ya. itu hanya membayar BPJS 38 miliar. Wow. Dengan kita mengambil UHC, waktu itu berani kita membayarnya 86 miliar. Artinya apa? Untuk hal-hal yang bersifat layanan ke warga, pasti kosnya sangat mahal. Pasti. Pasti ini juga sumber daya kan terbatas. Ya. Otomatis pembangunan untuk fisik ya pasti berkurang karena sudah kita pakai untuk membayar UHC misalnya. Jadi tetap tantangan Lombok Timur itu adalah belum sebanding ya antara beban dengan sarana atau sumber daya yang kita miliki. Ya. Kalau misalnya hari ini kita sudah mendengar PMK 29 tentang pemangkasan anggaran. Ya. Misalnya coba dicek di sana. Dana alokasi umum saja. Ya. Lombok Timur setelah provinsi memang dana alokasi umum terbesar setelah Pemprov. Kalau kami 1,5. Lombok Tengah 1,3 T. Kabupaten lain ya misalnya ada di 1 T, ada yang 700, ada 800. Memang kami terbesar dana daunya. Oke. Tetapi kalau dikonversi ke misalnya dana dau itu dibagi Dengan ke jumlah penduduk, penduduk. bisa jadi kami paling kecil. Karena jumlah penduduk Lombok Timur juga Iya, 1,6 Iya. juta. jadi itu tantangannya. Sehingga kalau pemenuhannya kepada warga, otomatis yang lain tidak ada pakai Sembangun. Atau yang tergres misalnya. Yang terupdate misalnya bagaimana pemerintah pusat sudah mengambil kebijakan supaya tidak ada perumahan, tidak ada pemberhentian kepada tenaga non-ASN. Ya. Coba cek data. Oke. Setelah Kabupaten Bima, Lombok Timur yang paling banyak non-ASN-nya. Ya. Itu akan kita jadikan non-ASN, akan dijadikan P3K paruh waktu. Kami punya angka kurang lebih 13.000. Itu angka yang menurut kami dan masuk di 7 besar nasional. Oke. Di satu sisi memang kita tidak boleh memberhentikan, tapi alhamdulillah dengan komunikasi yang baik ya, dengan komunikasi yang baik, di mana dikatakan ya karena ada klausul yang penting statusnya jelas, walaupun belum menerima misalnya take home pay sebagaimana UMR atau sebagaimana yang diharapkan, ya terima saja dulu sama dengan tahun lalu. Kan ini juga tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Ya. Gitu. Oke, Pak PJ, tapi sebelum itu ada banyak sekali sebenarnya pertanyaan, tapi kita minum dulu. Karena obrolan kita bakal panjang. Oke, makasih. Pak PJ, ini kan kemarin juga sempat rame. Pak PJ yang membangun di Mas Bage, ikon Mas Bage. Oh ya. Nah, itu kan bagus sekali Pak PJ ketika saya ke Lombok Timur sering lalu lalang dan kelihatan indah sekali. Iya. Tapi ada respon begini, ini adalah salah satu cara PJ Juwaini Taufik untuk meninggalkan jejak sebelum berakhir masa jabatan. Enggak juga ya. Enggak juga. Karena kan Bisa apa direspon ya? aja. Apa bedanya PJ dengan sekda? Oke. Mungkin itu jawabannya. Kalau kita menjadi PJ ini kan tentu menjadi nahoda ya. Nahoda itu atau pemerintah itu, kalau saya baca buku kebijakan publik, Oke. Expression State, JETIL katanya,
G expression state it will. Apa yang diekspresikan sebagai kehendak rakyat. Oke. Ya tentu hadirnya Dimas Bage itu kita hanya mengakomodir usulan yang dari bawah, bahwa warga Mas Bage kepingin punya pintu gerbang, taman sejeput yang kalau coba lihat pilkada atau pileg itu semuanya kayak taman baliho ya, supaya punya RTV katanya. Selong sudah punya, Pancor sudah punya, tinggal Mas Bage. Jadi itu bukan semata-mata ide saya, lebih kepada upaya kita mengekspresikan maunya warga. Ya, kalau kita menjadi sekda, tentu tidak ada visi misinya sekda. Tinggal kita menjalankan operasional necessary katanya. Jadi langkah-langkah operasional yang diperlukan untuk apa? Untuk melaksanakan kebijakan. Nah, tantangan saya hari ini ya lebih-lebih 20 Februari itu pelantikan. Ya saya kembali sebagai birokrat yang tentu birokrat yang menyesuaikan, ada pada tataran implementasi kebijakan, tidak pada tataran untuk membuat kebijakan kan kalau birokrat itu. Gitu. Tapi ini luar biasa sekali ya Pak PJ, selama 1 tahun 7 bulan dengan berbagai gebrakan dan juga output yang sudah dilakukan oleh seorang PJ Juwani Taufik. Mungkin bisa diceritakan, ini personal saja sih Pak PJ, 1 tahun 7 bulan suka duka sebelum berakhir memimpin sebuah daerah dengan penduduk yang cukup banyak, daerah yang cukup luas kan tidak mudah. Saya bersyukurnya begini. Pertama, memang syarat pengangkatan PJ itu kan diusulkan oleh DPRD, diusulkan oleh pemerintah provinsi, waktu itu lalu oleh pemerintah pusat. Saya menyadari dukungan DPRD waktu itu sangat kuat. Hampir semua fraksi di DPRD itu, ada 8 fraksi itu, mengusulkan sekretaris daerah untuk menjadi PJ. Walaupun PJ itu kan ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri ya. Itu yang saya jaga sebenarnya. Kepercayaan mandat dari DPRD sebagai representasi rakyat. Tetapi sebenarnya itulah juga menjadi kunci sukses saya. Karena ya tentu DPRD juga mendukung saya. Orang DPD yang punya pilihan masa tidak mendukung saya gitu. Itu yang saya rasakan. Lalu alhamdulillah teman-teman birokrat di Lombok Timur juga ya karena kita rule of the game-nya jelas gitu kan. Saya juga tidak pernah melakukan mutasi ya. Saya patuh dengan Permendagri 4 2023 di mana PJ itu punya keterbatasan. Keterbatasannya tidak boleh memekarkan wilayah, tidak boleh mengambil kebijakan yang bertentangan dengan pemimpin sebelumnya. Lalu tidak boleh memutasi gitu kan, tidak boleh membuat perjanjian. Itu betul-betul saya ikuti sehingga ya rumusnya kalau kita berjalan di atas rel ya walaupun kita tidak bisa menghasilkan hasil yang maksimal, tetapi paling tidak kita sampai ke tujuan itu. Artinya sudah sampai tujuan Pak PJ? Ya sebentar lagi akan landing. Sebentar lagi akan landing. Apakah ada keinginan untuk take off lagi mungkin di the next? Saya selalu mengatakan antara politik dan administrasi itu sifatnya saling melengkapi, tidak saling meniadakan. Tapi beda kita tentunya. Baca ya buku dikotomi politik dari Frank Goodnow ya, dikotomi politik administrasi. Saya ini sekolah birokrat, dari D3 saya IPDN, lalu ke IIP, lalu juga ngambil administrasi publik di Brawijaya dan sekarang juga sedang menempuh administrasi publik juga di UMJ doktoralnya. Ya kompetensi yang saya miliki ini sebagai birokrat ya, belum punya ilmu untuk ke politik. Saya punya istilah gini, tidak saya rubah. Kalau politisi itu berenangnya di lautan. Berenang di lautan. Kalau birokrat tuh berenangnya di kolam renang. Lebih jangkauannya lebih luas di lautan dong Pak PJ. Oh tapi iya, makanya saya belum berani. Waktu masih panjang Pak PJ. Dengan berbekal 1 tahun 7 bulan kemudian jadi birokrat, oke lah. Ya itu pertanyaan dini menurut saya. Yang penting saya punya keterbatasan, sekolah saya, kompetensi saya bangga menjadi birokrat. Belum ada bayangan untuk? Belum sama sekali. Belum ada. Oke. Istri saya selalu bilang, gimana? boleh kakak menjadi bupati, tetapi jangan lewat pemilihan. Dan alhamdulillah doanya sudah kecapai. Doanya sudah kecapai. Paling tidak 1,5 tahun itu kan menjalankan tugas bupati tanpa pemilihan kan, sudah tercapai. Sudah tercapai. Luar biasa sih.
Tapi itu menarik juga untuk dicoba Pak PJ dengan segala dinamika, apalagi ketika biasanya kalau pemimpin sudah memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan respon masyarakat itu baik, ada kepuasan tersendiri dan ada keinginan untuk melanjutkan lebih dan lebih Pak PJ. Ya, seperti itu. Masa-masa akhir ini Pak PJ gimana? Apa? Ya, secara pribadi tentu saya sedang pendinginan. Mm, Pendinginan itu kalau kemarin saya ke Jakarta biasanya sama ajudan karena protokol. Terakhir saya ke Jakarta tidak pakai ajudan. Itu ada penyesuaian yang- kembali, penyesuaian kembali. adaptif. Apalagi sekarang dengan efisiensi kan, efisiensi anggaran. Tantangan kita kan pemerintahan yang baru ini adalah Inpres nomor 1 tahun 2025 ini ada efisiensi anggaran. Saya istilahkan pendinginan itu adalah ya tentu secara pribadi kemarin saya menjadi pemutus ya waktu menjadi PJ di Lombok Timur. Ya mulai tanggal 20 saya kembali ke habitat saya dulu. Kalau ada yang nanya sampai kapan, birokrat itu tidak punya masa jabatan, saya bilang, karena itu kepercayaan. Kapan saja dipercaya atau kepercayaannya diambil oleh pejabat pembina kepegawaian, tentu bisa selesai. Tetapi untuk itu saya selalu belajar dari apa yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat ya, yang mengatakan di zaman Rasulullah itu pernah berkomunikasi lalu didengarkan oleh sahabat karena ada pertanyaan dari sahabat, ya Rasulullah, kalau hari ini saya memegang bibit kurma lalu saya tahu kiamat itu besok, apa yang harus saya lakukan? Rasulullah mengatakan hendaknya kamu tanam saja bibit itu. Artinya apa? Kami kan hanya berpikirnya sampai kepada output ya, tidak berpikirnya sampai outcome. Artinya apa? Ya sampai saya mendapat kepercayaan menjadi sekda, ya tentu saya laksanakan tugas ini sebagai sekda. Tetapi tidak ada juga jaminan oh saya akan menjadi sekda selamanya di Lombok Timur. Tidak ada jaminan. Tetapi selama amanah itu masih dipercayakan kita oleh bupati, oleh pimpinan, ya tentu kita harus menjalankan tugas itu dengan baik. Berbuat baik dan maksimal untuk masyarakat dan rakyat Lombok Timur. Pak PJ, mungkin ada sesuatu yang mungkin disampaikan untuk masyarakat Lombok Timur di masa-masa akhir jabatan atau mungkin dari awal yang mungkin bisa dirangkum dari awal kepemimpinan sampai sekarang menuju akhir. Ya, pertama begini ya, Lombok Timur itu luar biasa menurut saya. Luar biasanya itu yang saya rasakan selama melaksanakan tugas PJ. Padahal itu kan saya hanya modal SK dari Kemendagri ya, dari Bapak Mendagri. Tetapi alhamdulillah bisa berjalan normal dan tidak banyak kes-kes dari masyarakat. Karena prinsip kita adalah masalah itu sama dengan api ya. Kalau saat kecil api itu kan bisa kita padamkan sendiri. Tapi kalau sudah besar harus pakai pemadam kebakaran itu kan. Jadi responsif ya. Saya banyak dibantu oleh Bapak Ibu Kepala Desa, para camat, koordinasi dengan Forkompinda, tokoh agama, tokoh masyarakat. Tetapi pasti ada banyak sisi kekurangannya. Nah, tentu sisi kekurangannya saya kan tidak partisipatif. Maka dengan kepala daerah hasil proses partisipasi politik masyarakat ini tentu akan menjadi sesuatu yang akan berdaya guna. Contoh, banyak orang mengatakan di era Pak PJ ini tidak banyak penertiban. Saya sadar, saya ini PJ, tentu power saya kurang, tetapi bisa jadi kepala daerah untuk menjalankan visi misinya, meningkatkan PAD dan sebagainya, pasti akan melakukan penertiban. Contoh sederhana aja MBLB gitu kan. Saya akui itu kekurangan saya. Karena itu bisa jadi ada konflik kepentingan antara apa yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan pribadi-pribadi warga negara yang ingin kami sampaikan, karena memang pemerintah daerah itu adalah sebagai wakil kepentingan umum. Jadi bukan bekerja untuk dirinya. Contoh, bila mana besok lusa pemerintah daerah akan melakukan penertiban terhadap dump truck, misalnya yang kapasitas dump truck ini 8 kubik, padahal kapasitas aslinya 4 kubik misalnya, ya saya pikir wajar kalau pemerintah daerah akan melakukan penertiban, karena kalau tidak dibatasi jalan-jalan kita rusak, gorong-gorong kita rusak. Ya selalu saja posisi pemerintah ini ada pada posisi ingin mengharmonisasi semua kepentingan. Ada konflik kepentingan antara penambang, misalnya dengan petani gitu ya. Saya itu pekerjaan yang belum bisa saya selesaikan. Tetapi nanti saya optimis lah di bawah pemerintahan yang baru,
dengan komunikasi yang baik, dengan pengaturan yang baik. Tapi sebaik-baik pemerintah, kalau tidak didukung oleh kesadaran masyarakat juga tidak bisa. Oke. Mungkin Semua harus kesadaran berpartisipasi. terhadap kepentingan umum. Contoh sederhana, kemarin kita menghadapi banjir. Ternyata sebab banjir itu karena warga membangun di bantaran sungai. Bayangkan, kita mau robohkan warga kita. Tidak kita robohkan kepentingan umum yang akan terganggu. Jadi dinamika hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, karena saya pernah merasakan PJ, saya pikir semua pimpinan itu maksudnya baik. Kalaupun ada dikatakan tidak baik, selama pemerintah itu berangkat dari kepentingan umum, tergantung dari sudut mana kita memandang. Nah, disinilah ekosistem pemerintahan daerah itu menjadi sesuatu yang penting. Media lah, aktivis kah, tokoh agama, tokoh masyarakat itu adalah ekosistem pemerintahan yang baik. Karena Lombok Timur adalah rumah kita bersama, mari kita memberikan kontribusi yang baik apapun profesi kita, begitu. Dimanapun kita berada, ya karena kerja pemerintah ini kan agregat semua. Saya pikir bukan yang disumbangkan oleh pemerintah saja, yang disumbangkan oleh swasta, yang disumbangkan oleh media yang bertanggung jawab, yang disumbangkan oleh aktivis yang memberikan kontrol secara bertanggung jawab. Muaranya adalah untuk rakyat. Untuk rakyat. Saya pikir poinnya di sana. Saya tertarik, Lombok Timur adalah rumah kita bersama, dan kita harus berkontribusi sesuai dengan provinsi kita dengan cara-cara yang baik. Oke, satu lagi deh Pak PJ, Apa itu? mungkin Terakhir ya? terakhir nih, satu kalimat atau 3 kata untuk pasangan Smart. Nanti terpilih selanjutnya. Pertama, ya setelah 27 November, lalu Smart adalah peraih suara terbanyak. Tentu masyarakat Lombok Timur sangat memberikan harapan yang besar supaya Lombok Timur bisa lebih maju, lebih cepat berlarinya dengan dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Ya, saya pikir tagline yang mengatakan there is teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved itu akan kepake. Jadi pasti Smart akan mengawali membentuk tim kerja. Siapapun tim kerjanya itu pasti akan melakukan kolaborasi tentu dengan eksternal ya, seperti dengan media, dengan penggiat sosial, dengan privat sektor, dan tujuannya adalah untuk menghasilkan sesuatu yang smart bagi Lombok Timur. Menghasilkan sesuatu yang smart bagi Lombok Timur ya. Saya sebagai warga Lombok Timur juga berharap yang sama Pak PJ, agar Lombok Timur kita menjadi daerah yang luar biasa. Oke Pak PJ, ini mungkin bisa saya tutup. Oh iya, boleh. Ya, karena kalau smart Lombok Timur, maka pasti itu juga berkontribusi positif untuk NTB yang makmur dan mendunia. Kalau Lombok Timur smart akan berkontribusi positif untuk NTB yang makmur dan mendunia. Lombok Timur smart, NTB makmur mendunia. Oke, Tribuners semua, ini obrolan kita, bincang-bincang kita yang seru sekali terkait dengan berbagai hal yang ada di Lombok Timur di bawah kepemimpinan Bapak PJ Juwaini Taufik, dan ini masa-masa akhir jabatan, kemudian nanti balik lagi jadi sekda. Amin. Oke Pak PJ, mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sebagai sekda, mungkin nanti kita akan berbicara dengan topik yang lain. Saya Lailatul Niam, dan di sini juga ada Pak PJ, Bupati Lombok Timur, Bapak Juwaini Taufik. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak PJ, terima kasih banyak sudah hadir.